Guru menjadi salah satu pemeran utama dalam praktek pendidikan di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, masa pandemi. Isu-isu seperti akses teknologi, learning loss, kelas jarak jauh, komunikasi guru, sekolah, dan keluarga pun muncul lebih intens dalam pengajaran selama masa pandemi, menciptakan tantangan, kesempatan, dan harapan bagi para pengajar di sekolah untuk memfasilitasi proses pembelajaran di waktu pandemi dan masa setelahnya nanti. Di bulan pendidikan ini, para guru hadir di episode khusus Papan Tulis, membawa obrolan, membagi pengalaman dan perspektif mereka di sekolah tentang pengajaran dan pembelajaran saat pandemi. Berbagi narasi untuk para pendengar Papan Tulis. Selamat siang, Mbak Ria. Selamat siang, Bu Hafizo. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana, Pak masih berada di sekolah? Iya, masih di sekolah, Bu. Masih pembelajaran ya? Sebenarnya ini masih nunggu jam pulang. Pembelajaran udah selesai jam 1 tadi. Pembelajarannya masih efektif? Masih, Bu. Jadi kami, alhamdulillah, walaupun pandemi, kami tetap pakai Zoom. Jadi pakai Zoom aplikasi. Jadi tatap muka kita ganti melalui virtual. Oh iya. Kalau di sekolah Ibu kan hari ini terakhir belajar. Namun, karena Ibu juga ngajar kelas 9, ini sudah ke kelas 7, kelas 8 aja yang masih belajar. Ini terakhir tadi sampai jam 12. Ini pembelajaran tatap muka kan belum bisa kita laksanakan, jadi masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu efektif nggak, Bu, menurut Ibu? Kalau masa pandemi ini, Ibu rasa mungkin permasalahan kita sama ya Mbak Ria ya, untuk semua jenjang sekolah. Ini pembelajaran di masa pandemi, PJJ seperti ini, jelas kurang efektif. Kemungkinan hanya 25% materi yang bisa diakomodasi oleh anak-anak kita. Iya, Bu, ya walaupun kami juga melalui Zoom virtual, Zoom aplikasi, memang agak berbeda sih dengan tatap muka. Karena terutama kami kan dari TK, kalau TK itu kan mengutamakan sentuhan, lebih Iya. dekat. Jadi kalau untuk daring ini memang agak sistem pembelajaran agak sedikit lost sih, Bu. Oh iya. Kalau di tingkat jenjang TK itu pembelajaran yang loss itu istilahnya hilangnya pengetahuan atau berkurangnya pengetahuan anak itu mungkin lebih berdampak ya Mbak Ria ya. Karena kan kita kan mengembangkan 6 aspek bidang perkembangan, Bu. Jadi Iya. tidak hanya akademik yang kita kembangkan, karakter dari segi-segi karakter juga kita kembangkan. Nah, dari karakter inilah yang agak menghilang. Oh ya. Karakter yang agak menurun. Mungkin untuk semua jenjang sama ya Mbak Ria ya. Karena kan kita lebih tekankan pada pendidikan karakter. Kalau untuk sekolah Ibu, ini kan kita menghadapi learning loss nih. Pengalaman pribadi kalau Ibu jelas kan kita berkurangnya pengetahuan, keterampilan anak dan pembelajaran jarak jauh ini kan tidak maksimal, tidak efektif. Artinya kompetensi dasar yang kita capai pada pembelajaran tatap muka tidak sama dengan saat ini karena adanya kurikulum darurat. Kalau di sekolah Mbak Ria, bagaimana menyikapi learning loss ini? Kalau kami berhubung kami Zoom-nya atau virtualnya itu tetap disamakan seperti jam tatap muka, jadi paling kami merubah cara metodenya aja, Bu. Jadi metodenya kami pakai metode yang lebih atraktif lagi, supaya anak-anak tetap tidak merasa bosan walaupun belajar dari rumah. Jadi strategi itu sangat penting bagi guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Nah, terus selain dari metode, kita juga sebagai guru meminta bantuan kepada orang tua atau wali murid sebagai fasilitator kedua kita. Jadi
Anak-anak usia dini kan agak sulit Bu ya kalau kita tidak menyentuhnya langsung. Jadi kita minta bantuan kepada orang tua dan alhamdulillah kebenaran semua orang tua saya di kelas itu standby semua Bu. Jadi nggak ada Iya. pekerja kantoran. Jadi mereka standby dan saya selalu dari awal menekankan kepada mereka untuk membantu kami sebagai guru menjadi fasilitator kedua. Apa yang Oke. pada anak-anak, jadi kami mentransferkan ke wali murid dulu dan wali murid mentransferkan ke anak-anak Anaknya. Oh. langsung. Jadi Berarti ini Mbak ya, learning loss-nya berarti kalau di sekolah Mbak Ria mungkin tidak terlalu tinggi ya ya ini terjadinya. tidak terlalu tinggi. Hmm. Tidak terlalu tinggi karena memang kita virtualnya itu setiap hari Bu, Senin sampai Jumat. Hmm. Hmm. Hari kita bisa memantau tapi itu tetap dari jarak jauh dari rumah. Masih kurang efektif juga sih, beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kan kita bisa langsung melihat perkembangan mereka. Kalau dari Ya. PJJ sekarang ini walaupun kita mengetahui tidak 100% yang mereka lakukan itu adalah hasil karya mereka sendiri, minimal kami sebagai guru mengambil poin yang penting mereka tahu konsepnya terlebih dahulu. Kalau mereka tahu konsep, insya Allah pembelajaran itu akan dapat. Oh gitu ya. Artinya learning loss di sekolah Mbak Ria istilahnya tidak terlalu tinggi. Kalau di sekolah ibu itu mungkin pengalamannya beda ya Mbak Ria ya. Karena sekolah ibu nih katakanlah sekolah negeri kan, kalau sekolah Mbak Ria itu mungkin asetnya, fasilitasnya, kualitasnya mungkin lebih baik. Kalau di sekolah ibu kan learning loss-nya kan salah satu penyebab atau risiko yang terjadinya karena fasilitas dan kualitas anak yang kurang memadai. Kalau di sekolah ibu ya karena kemungkinan banyak anak yang belum dapat difasilitasi sama orang tuanya. Jadi pembelajaran Zoom melewati internet itu agak kurang efektif. Masih banyak orang tua yang datang ke sekolah, tapi tetap berusaha ibu di sekolah juga teman-teman yang lain bagaimana caranya meminimalisir learning loss tersebut. Walaupun pada kenyataannya dari pihak Kemendikbud sendiri, kemudian ke Dinas Pendidikan kita, memang pembelajaran kan tidak difokuskan pada target pencapaian kurikulum, tetapi karena masa pandemi itu lebih menekankan pada keselamatan dan kesehatan murid, kemudian pendidik, tenaga kependidikan seperti itu. Jadi artinya kalau ibu di sekolah ini pembelajaran tetap berjalan, pembelajaran daring atau jarak jauh ini dibuat jadwal seperti biasa, namun pelaksanaannya tidak terlaksana maksimal, paling 25% yang tercapai. Ya karena kondisi orang tuanya yang memang belum bisa memfasilitasi, hanya terbatas pada WA, Android-nya seperti itu Mbak Ria. Jadi itu memang benar Bu, memang jadi suatu tantangan yang berat lah untuk kita sebagai pendidik karena memang tidak semua sekolah atau tidak semua orang tua bisa memfasilitasi anaknya dengan cukup. Apalagi kan memang sekarang PJJ dituntut minimal para murid mempunyai Android kan. Ya betul. Itulah tadi kalau di sekolah ibu kan kadang kita mau melaksanakan pembelajaran Zoom tuh. Jadi anak-anak kita kasih tahu link, nanti yang masuk di Zoom itu hanya berapa orang. Mereka selalu mengungkapkan alasannya, "Ibu maaf aplikasi HP kami tidak memenuhi, tidak bisa mendownload aplikasi Zoom," seperti itu. Atau mereka terkendala karena sinyal, karena kuota, seperti itu. Selanjutnya kalau ya learning loss ini Mbak Ria, itu kan terjadinya yang jelas di masa pandemi. Di masa pandemi seperti ini ya kita berharap saja semoga pandemi ini segera berakhir kan. Eh, eh, Bagaimana ini Mbak Ria kalau
learning loss ini sebelum dan setelah pandemi kalau di sekolah ini, Mbak Ria? Kalau yang jelas learning loss ini banyak terjadi pada saat pandemi, Bu. Iya. Misalnya dikaitkan dengan setelah pandemi, kemungkinan kita kan mengadakan tatap muka. Kemungkinan ini akan meminimalisir learning loss yang terjadi. Ya, sepakat. Kalau di sekolah Ibu sendiri, kalau sebelum pandemi, itu kan memang ada tuh learning loss yang kita alami, kan kita kan dari pembelajaran kita sehari-hari, kemudian kita refleksi, kita analisis, itu bisa langsung kita atasi kalau di sekolah Ibu kan selama ini. Jadi dari analisis bisa dilakukan remedial, bisa dilaksanakan pengayaan terhadap anak. Artinya learning loss ini bisa kita langsung ambil tindakan. Namun di masa pandemi jelas yang tadi kan kita kendalanya di fasilitas. Kemudian kalau setelah pandemi insya Allah mungkin ya kita nanti Mbak ya berdoa sama-sama apabila pandemi ini segera berakhir, kemungkinan learning loss yang kita alami selama masa pandemi bisa kita kejar setelah pandemi. Artinya untuk anak-anak kelas 7, kelas 8 mungkin ada nanti tambahan materi atau seperti apa ya Mbak Ria ya, mungkin cara kita mengatasinya gitu. Kemarin kan saya sempat ini, Bu. Saya sempat ngajak anak-anak untuk mengutarakan, walaupun teknis, saya agak ngambil pemikiran mereka secara tinggi. Jadi saya mereka Mas pengen nih denger ceritanya gitu kan, denger ceritanya atau tuliskan ceritanya bagaimana sih perasaan selama pandemi ini. Jadi mereka iya nih sedih karena kenapa, saya pancing lagi kan sama pertanyaan sama kenapa sedih, ya karena nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu, nggak bisa main, nggak ketemu sama miss-missnya, katanya kayak gitu kan. Kalau di enak, katanya bisa main, bisa belajar bareng teman-teman, kata mereka. Tapi di sisi lain mereka juga ada yang bilang kenapa bisa senang? Iya, karena di rumah, karena di rumah bisa santai, katanya. Ada jam istirahat, jadi mereka gunain buat makan, buat nonton TV. Ada yang senang, ada yang enggak juga. Iya benar. Cerita mereka walaupun masih kecil, Iya. kebayang mereka. Iya betul. Harapan mereka ke depannya, semoga pandemi pergi, cepet hilang, ada bisa main lagi, katanya. Iya. Benar Mbak Ria, sama Ibu juga kan melalui grup WA ya yang lebih efektif kalau untuk Ibu ini yang ngadepin anak-anak. Kami sering bersapa di grup WA kan karena tidak bisa tatap muka. Yang jelas jujur kalau Ibu 1 tahun ini nggak hafal wajah anak-anak itu yang mana karena kan kita setahun sudah pandemi. Jadi palingan lewat grup WA itu mereka mengumpulkan apa ya perasaannya seperti yang kata Mbak Ria tadi. Ada yang minta seperti ini, Ibu cobalah Bu kami datang 5 orang saja atau 10 orang biar kami bisa belajar seperti itu kan. Kami rindu dengan sekolah, rindu dengan teman-teman, rindu dengan guru. Yang jelas keinginan mereka begitu kuat untuk datang ke sekolah. Namun kan kita tetap patuh kepada aturan dari pemerintah. Apalagi sekarang kan kita masih dalam zona merah ya Mbak Ria ya. Nah selanjutnya Ibu kemarin seperti itu bilang dengan mereka, kita bisa bertegur sapa melalui grup ya ini, bisa kebukaan apa yang mereka inginkan seperti itu. Tapi benar kata Mbak Ria, tetap saja ada yang komen, enak Bu pandemi, kami di rumah seharian. Yang jelas kalau Ibu seperti ini, ambil positifnya seperti ini kan, dari apa yang mereka sampaikan, mungkin kedekatan mereka dengan orang tua lebih terjalin dengan adanya pandemi ini. Iya, lebih terjalin karena mungkin kan, iya karena kan mereka selalu ke orang tua kan kembalinya apabila mengalami kesulitan atau apapun kan karena orang tua yang mendampingi seperti itu Mbak Ria.
apabila dibandingkan sama kegiatan virtual atau tatap muka, beda sekali jauh. Kita Iya benar. walaupun kalau kayak kami setiap hari Zoom, kita kan karakternya bisa ngambil dari disiplin mereka tepat waktu dengan mereka saling menghargai. Tapi kalau misalnya kita nantinya tatap muka, semua karakter yang ada tetap bisa berkembang, kayak mandiri, bisa saling menghargai teman, saling berbagi. Itu yang kurang dari pendidikan sekarang Bu. Walaupun Iya, virtual yang sudah dijalani setiap hari, itu masih kurang iya, pendidikan iya, iya, jelas Mbak Ria. Kita kan pembelajaran karena kita pakai PJJ, jadi kita menyapa anak pendidikan karakternya hanya istilahnya lewat kata-kata, tidak bisa langsung kita melakukan suatu tindakan apa. Palingan kita kan menyampaikan berdoa dulu sebelum kita belajar, kemudian mengingatkan mereka untuk tetap prokes dalam masa pandemi ini. Ya kalau di masa tatap muka jelas kita bisa langsung melihat tindakannya secara langsung, disiplinnya, datang tepat waktu, kemudian tugas-tugas mereka tepat waktu. Kalau di pandemi ini kita tidak bisa memaksakan, kadang mereka alasannya kuota, ibu kami nggak bisa mengirim tugas karena kuota. Itulah terjadilah learning loss seperti ini. Cuman ya itu tadi, kita kembali ke kondisi orang tua, kondisi anak-anak yang memang ya tidak bisa kita paksakan harus seperti itu Mbak Ria. dilema kita sebagai pendidik. Ya benar, dilema kita, tetapi kita harus tetap semangat seperti yang sudah kita dapatkan menjadi penuntun. Jadi memang sebagai pendidik, pengajar mungkin itu memang sudah tugas keseharian kita, tetapi sekarang ini bagaimana kita dituntut itu menjadi seorang penuntun anak-anak kita, mereka tumbuh dan kembang sesuai dengan potensi mereka, iya seperti itu. Terus Mbak lihat pembelajaran daring ini kan jelas tadi resikonya ke learning loss ya. Selain kita mungkin pembentukan karakternya kita kurang bisa mengontrol atau lebih mengendalikan anak-anak kita, tetapi yang jelas mungkin resikonya yang lebih besar Mbak Ria ke hasil capaian Mbak Ria, hasil capaian belajar mereka. Iya, karena banyak kompetensi yang lepas, yang tidak mereka terima karena kurikulum darurat kan yang kita jalankan sekarang. Bagaimana ini Mbak Ria? Kalau di sekolah Mbak Ria, karena kan jenjang TK mungkin dengan ibu ngajari SMP kan beda. Kalau seperti ibu kan ada berapa kompetensi dasar di kurikulum yang harus dicapai. Namun karena masa pandemi itu terjadi pengurangan, katakanlah kurikulum darurat seperti itu. Nah kalau untuk di sekolah taman kanak-kanak atau PAUD seperti Mbak Ria mungkin seperti apa Mbak Ria? Kalau kami sih Bu tetap melihat dari proses. Jadi walaupun kami tatap muka ataupun daring dan kebenaran daring kami setiap hari. Jadi kami tetap mengamati perkembangan mereka. Jadi kita dapat mengetahui apakah anak tersebut menyelesaikan tugasnya dibantu sama orang tua atau mereka sendiri. Jadi kalau mereka lagi melakukan kegiatan, jadi kameranya kami minta untuk diarahkan ke kegiatan mereka. Ya seperti itu. Jadi kelihatan apakah mereka dibantu sama orang tua atau tidak. Kalau misalnya ada beberapa anak yang memang lepas sama sekali, jadi orang tua yang bekerja, kita panggil, adek, ayo coba dulu deh, adek bisa kok, adek bisa, coba bantu mama, adek coba bantu mama, kayak gitu. Kita support buat mereka. Jadi kalau di TK ini kita lebih mengambil ke proses. Oh seperti itu. Proses dari keseharian mereka. Ya, tapi itu tetap ada kurikulumnya yang berisi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai ya Mbak Ria? Ya, memang ada. Nah, itu makanya kita tidak karena pendidikan anak usia dini kita tidak memaksakan mereka harus bisa
minimal mereka bisa tahu konsep itu sudah goalsnya kita sebagai Oh, begitu. anak-anak. Mereka tahu konsepnya, mengerti, oh ini ternyata bentuknya seperti ini, enggak, bukan hasil yang kita cari, tapi Proses. kami sebagai pendidik mengembangkan 6 bidang perkembangan dari nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Dan itu semuanya kita ambil dari prosesnya. Hasil, memang hasil itu apa kita perlukan, cuma tidak dari rata-rata 100 itu cuma nilai pendukung untuk hasil. Oh, iya, iya. Paling penting. Oh, mungkin itu. Ya, lanjut Mbak Ria. Ya, mungkin itu Mbak Ria yang menyebabkan learning loss di sekolah Mbak Ria bisa diminimalisir ya. Iya Bu. Ya. Kami kehilangan karakternya aja, karena untuk anak TK karakter itu dari keseharian, dari kegiatan mereka sehari-hari yang dilakukan di sekolah itu sangat nampak. Dari mereka misalnya sharing makanan, mereka mau berbagi atau tidak itu sudah kelihatan. Cuma kalau pada saat PJJ seperti ini mereka mau sharing nggak bisa. Paling mereka bisa saling menghargai ketika ada orang bicara mereka mute. Mereka Iya. disiplin, mereka disiplinnya tepat waktu, nggak ada telat gitu. Pada saat masuk Zoom ya. Iya, pada saat Ya, kalau di sekolah ibu kan mungkin karena jenjang TK dengan jenjang SMP itu beda Mbak Ria ya. Kalau SMP kan kurikulumnya dia lebih memang ke pengetahuan dan keterampilan. Ada kompetensi dasar yang memang sudah lebih tinggi dari anak-anak TK ya Mbak Ria ya. Jadi kalau pada ya jenjang SMP seperti ibu, memang learning loss-nya itu terasa betul. Ya, seperti tadi kita harus mencapai 100%, yang tercapai karena masa pandemi hanya 25% seperti itu. Itu pun kadang kita sudah berusaha menyampaikan materi agar semua anak-anak kita terakomodir. Namun pada kenyataannya, realitanya pada saat ada tagihan yang kita minta, itu yang mengumpulkan itu hanya beberapa orang. Kita kejar terus. Itu mungkin salah satu cara mengatasi learning loss ini kalau di sekolah ibu. Kemudian komunikasi dengan orang tuanya. Apabila anak-anaknya sudah berapa kali kita kejar masih belum mengumpulkan, akhirnya kami mengambil tindakan komunikasi ke orang tua. Jadi minta bantuan orang tua bagaimana agar anak-anak ini tidak mengalami learning loss yang begitu besar seperti itu Mbak Ria. Bu ya, jadi kita tarik kesimpulan berarti memang learning loss pada saat PJJ ini memang ada Bu ya, terutama pada karakter dan hasil akademis mereka ya Bu ya, pada di kelas ini. Ya benar. Yang jelas kesimpulannya kalau untuk ibu di sekolah ibu ini learning loss itu dampaknya itu lebih besar ke hasil capaian anak ya terhadap kompetensi yang ada di kurikulum. Namun bukan berarti pendidikan karakternya semuanya bisa diakomodasi, sama saja masih ada yang istilahnya tuh yang loss juga di karakter karena kita tidak berhadapan langsung dengan anak-anak kita seperti itu Mbak Ria. Oke deh Bu. Ya, sepertinya pembelajaran pandemi ini kalau belum berakhir tidak habis-habisnya. Banyak sekali cerita yang dialami ya seperti itu. Tantangannya, kendalanya, terus usaha kita untuk mengatasinya, ya. Ya, kita berdoa Mbak Ria, semoga pandemi segera berakhir, jadi kita bisa lebih menyampaikan materi itu dengan benar-benar seperti apa yang kita harapkan dan anak-anak harapkan. Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Ria, senang sekali bisa berbincang-bincang pada siang ini.
Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.